Shalom, shalom. Selamat datang dalam rumah hadirat Tuhan. Selamat datang di gereja GBDI Samuel. Baik, sebelum kita mendengar firman Allah, saya kembali mengajak kita untuk meneduhkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang luar biasa, kami menghampiri hadirat-Mu, kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Hamba berdoa pada hari ini, kiranya Tuhan memberikan telinga seorang murid kepada kami untuk mendengar dan mendengar firman Allah. Dan berikan kepada kami kasih karunia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa, hamba berdoa, sembuhkan yang sakit. Hamba berdoa, tahirkan yang sakit. Tuhan, jika di antara keluarga kami ada yang sakit, hari ini kami minta kemurahan Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mau dengarkan firman Allah. Berbicaralah, bersabdalah. Kami siap mendengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya masih di Jakarta, doakan segera ke Pekanbaru. Karena semuanya mesti doa, biar kita tidak salah langkah. Kadangkala baik bagi manusia, tapi belum tentu benar menurut Tuhan. Kita berharap pada Tuhan, biarlah Tuhan yang memutuskan yang terbaik dalam kehidupan saya, kehidupan saudara semuanya. Ada amin? Dan saya juga berdoa semua jemaat dalam keadaan sehat, keadaan fit, karena harta yang terbesar sebenarnya adalah kesehatan. Ya, hari-hari ini banyak di antara kita mungkin yang sakit. Mari, mukjizat bukan hanya dari Tuhan saja, tapi juga dari mulut kita. Alkitab berkali-kali mengatakan, cukupkanlah makananmu. Kita makan seadanya, secukupnya, tidak terlalu banyak, dan memilih makan makanan sehat. Jika Bapak Ibu suka makan di luar, it's okay. Tapi ya mesti dibawa keseimbangan dengan olahraga. Biar keringat, biar seimbang, sehat. Tapi kalau memang tidak bisa olahraga, boleh menyuplai obat ya. Kalau misalnya umur di atas 40 tahun, di atas 35 tahun, itu rentan dengan darah tinggi ya. Saya mendengar ada beberapa kita di antara kita yang darah tinggi. Mari kita bolehlah ikutin dokter ya. Dokter juga tidak salah di Alkitab. Lukas itu tabib ya. Saya juga menyarankan kita boleh minum obat darah tinggi ya. Saya bukan dokter, tapi saya punya teman-teman. Kadang saya konsultasi, ngobrol dengan mereka di atas 50 tahun, 37 tahun, ya sekali minum obat darah tinggi, udah nggak apa-apa, minum aja obat darah tinggi. Di pasarannya nggak termahal lah, murah itu. Contohnya ya, saya bukan menjual, tapi memberikan informasi. Ya, Anda boleh catat ini, darah tinggi, obat darah tinggi itu amlodipin. Itu kalau cocok ya. Tapi tes dulu, Anda boleh ke apotek, Anda boleh pergi ke rumah sakit, cek dulu tensinya, kalau tinggi, bolehlah supply atau minum amlodipin setiap hari, murah kok. Saya mengajak ibu-ibu agar happy-happy saja dengan suami, agar suami tidak darah tinggi. Sama juga dengan suami, jangan membuat istri stres agar tidak darah tinggi ya. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk mengerti bahwa sebentar lagi kita akan Desember, sebentar lagi 2024. Saya mengajak kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar nyata. Tapi hari ini adalah kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara, jumlah setan tidak pernah bertambah. Ya, jumlah setan tidak pernah bertambah. Ini alasannya. Dari awal penciptaan manusia, kita tahu bahwa setan itu
tidak pernah melahirkan, tidak pernah mengandung. Jadi setan tidak pernah bertambah. Yang kedua, Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan hanya menciptakan malaikat. Ada malaikat yang jatuh sepertiga. Yang jatuh itulah disebut dengan setan. Yang ketiga, karena orang mati kecelakaan, orang mati gantung diri, orang mati bunuh diri, tidak pernah berpindah. Tidak pernah berpindah dan menjadi setan. Mungkin kalau kita bertanya, kok setan sepertinya bertambah banyak? Atau kita mungkin berpikir, bertanya, kok kenapa kalau Pak Pendeta bilang setan nggak bertambah banyak, tapi kok sepertinya pekerjaan mereka begitu serius terjadi? Setan tidak bertambah, cuma orang yang kerasukan setan yang bertambah. Kalau orang yang sudah punya suami diganggu orang itu namanya apa? Ya sudah tahu seseorang itu sudah punya suami, ya kan? Masih aja digoda, masih aja di WA-in. Itu namanya temannya setan. Sudah tahu istrinya sudah punya suami, ya kan? Masih aja goda istri orang. Itu bukan setan, tapi temannya setan. Jadi jumlah setan tidak bertambah. Yang bertambah apa? Temannya setan. Ale-ale ini sibolis. Jadi kita jangan mau jadi temannya setan. Kita ini berasal dari surga. Katakan, saya berasal dari surga. Katakan, saya warga surga. Amin. Kita bukan dari dunia. Paulus mengatakan, kita ini perantau. Kita merantau dari surga ke muka bumi ini. Kejadian 1:26 bilang ini, ya. Kejadian 1:26 bilang ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya kan? Ternyata cikal bakal kita, asal kita adalah segambar serupa dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita ini roh. Setelah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menjadikan kita segambar, serupa, baru dibentuknya dari debu dan tanah, rupa pria, rupa wanita. Tapi kita ini asalnya adalah roh. Kenapa di antara kita suka cemas? Saya mengatakan, roh itu tidak pernah cemas. Yang cemas itu adalah daging kita. Pak Pendeta, kenapa saya khawatir? Pak, Bu, roh itu tidak pernah khawatir. Yang khawatir adalah dagingmu, debumu. Ya, jadi mana yang dominan? Apakah kita mau ikut roh atau ikut dunia? Kalau ikut roh, kita nggak perlu khawatir. Bersyukur dan bersyukur. Tapi kalau dunia, khawatir. Kita bilang gini, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi. Iblis mau kita berpikir berasal dari dunia. Dia berusaha menggoda kita. Dia bilang gini, wajar saja kalau kita jatuh dalam dosa. Tapi hari ini saya mau bilang, nggak wajar kamu jatuh dalam dosa. Karena apa? Kita berasal dari surga. Kalau kita berasal dari dunia, kata Alkitab, wajar kita menikmati dunia. Dan dunia mencintai engkau. Tapi karena kita bukan dari dunia, kita berasal dari surga. Kita nggak nyaman dengan hal-hal dunia. Risih dengan dunia. Dan dunia membenci kita. Makanya kita merasa dunia ini berat. Dunia ini penuh dengan tantangan. Tapi it's okay. Mungkin Anda berkata, enak ya jadi orang dunia. Kenapa? Bisa menikmati dunia, bisa menikmati manisnya dunia. Tapi ingat, itu sesaat. Setelah orang dunia menikmatinya, mereka akan menerima penderitaan yang kekal. Penderitaan yang abadi. Sebaliknya, warga surga
menderita sesaat, tetapi akhirnya akan menerima kehidupan yang kekal. Yang percaya kata amin. Katakan, saya warga surga. Katakan, saya warga surga. Ada amin? Mulai hari ini, ikutilah apa kata surga, bukan apa kata dunia. Milikilah keputusan apa kata roh, bukan apa kata dunia. Ada amin? Sekali lagi katakan, saya warga surga. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kesusahan. Banyak orang yang sedih hari ini. Tapi kita coba lihat, sampai titik ini, kita tidak meninggal. Masih bisa hidup, masih bisa survive. Hingga sekarang ini. Itu karena apa? Anugerah Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan, Tuhan tahu kondisi Bapak Ibu. Apa yang Anda hadapi, Tuhan mengerti. Amin. Allah mengerti, Allah peduli. Ya, kita boleh nyanyi ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan, Allah mengerti. Sama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Apapun masalah kita, kita percaya Allah mengerti. Kita percaya Allah peduli. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau tanam jagung atau tanam jeruk, kita mau bahwa bentuk jagung dan jeruk itu buah yang lebat. Tapi kita percaya bahwa sebelum pohon jagung atau pohon jeruk itu ada, masih berbentuk benih, biji. Nah, ketika kita minta pohon, kita minta jeruk, saudara bertanya, di awalnya Tuhan kasih apa? Benih. Kalau saudara terima biji di awal, saudara mungkin panik. Saya minta buah, saya minta jeruk, kok yang dikasih kok benih, kok biji? Aku mau buah, bukan mau biji. Seringkali kita tidak sadar, tidak bisa menyelami apa yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Padahal kalau bisa mengerti pikiran Tuhan, Tuhan bilang, ya kamu butuhkan, itu yang butuhkan. Akhirnya modelnya kayak gitu, tapi awalnya bentuknya benih, bentuknya itu. Waktu Tuhan kasih itu sama kita, benih itu Tuhan tahu, akhirnya jadi seperti yang kamu minta. Itu perlu proses. Tapi kita nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal. Jadi waktu kita terima benih, biji, kita terus bilang, apa ini benih? Kita buang. Makanya kita nggak pernah mendapatkan apa yang kita minta. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, dan kita mau mengecap kebaikannya, percaya saja. Ketika kita minta buah jeruk, dan kita terima hanya benih jeruk, waktu dia kasih benih itu, kita bilang apa? Terima kasih Tuhan. Kita bilang apa? Puji syukur pada Tuhan. Sekalipun kecil, tunggu lama-lama yang kecil itu akan menjadi besar. Amin. Lama-lama yang kecil itu akan menjadi besar. Jika Allah ada
orang di sini atau jemaat yang mengalami banyak masalah, yang satu ini belum selesai, tapi terus-menerus, kadang ketemu orang ini seperti mengganggu, dia lagi, ada istilah orang Jakarta L4 ya, L4. Lu lagi, ya, ketemu dia, ketemu dia masalah, atau ketemu keluarga ini sepertinya cekcok, mengganggu sekali. Izinkan saya mengatakan bahwa Allah sedang memproses hidupmu. Tuhan berikan masalah itu ke tanganmu, dan Tuhan akan menggunakan dan memakainya untuk mendatangkan kebaikan. Jangan sebentar-bentar ketika kita bertemu dengan orang ini, kita berdoa minta jalan keluar. Kita berdoa minta tidak mau bertemu dengan orang itu. Tapi mintalah kedewasaan kepada Tuhan. Ketika bertemu dengan orang yang membuat Anda jengkel, atau keluarga, ya mungkin keluargamu, keluarga kandung mungkin, kok dia lagi. Kita tidak berdoa, Tuhan singkirkan dia dari hadapanku. Kalau ada dia, aku nggak bisa berdoa. Kalau ada dia, aku nggak bisa menyembah. Kalau nggak ada dia, aku nggak mau ke gereja. Sebenarnya ini rahasia Tuhan. Tuhan izinkan keluarga itu bertemu dengan saudara agar saudara berdoa minta kedewasaan. Bukan minta dipisahkan dari dia. Percayalah, Tuhan belum selesai dengan itu. Tuhan akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia ketika Anda minta kedewasaan. Sekalipun Anda bertemu dengan dia, Anda minta kedewasaan. Amsal 27 ayat 17, Anda boleh buka, Bapak Ibu boleh buka. Amsal 27 ayat 17 bilang ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika keluarga A bertemu dengan keluarga B, cekcok. Jangan berdoa, Tuhan singkirkan dia. Jangan berdoa, aku mau lari dari dia. Hikmat dari Allah berkata, keluarga menajamkan keluarga. Pribadi menajamkan pribadi. Suami menajamkan istri. Ingat itu. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Amin. Kalau Anda mengalami masalah selama bertahun-tahun, dan ini masih ada, hari ini saya berdoa. Jangan minta keluar dari situasi itu. Tapi mintalah kedewasaan iman. Maka Anda keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, hari ini mungkin di antara saudara ada pekerjaan atau bisnis atau masalah. Saya berdoa minggu ini. Keluar dari pintu gereja, Anda punya harapan baru. Amin. Miliki harapan bahwa Tuhan memberikan solusi bagi bisnis Anda. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada masa lalu. Yang lalu udah berlalu. Fokus saja kepada kebaikan Tuhan. Fokus saja kepada anugerah Tuhan. Fokus kepada kasih karunia-Nya. Fokus kepada janji Tuhan. Ada kalanya Tuhan belum meredakan badai kehidupan yang kamu hadapi. Tapi yang Tuhan redakan adalah hatimu supaya bisa tenang dalam menghadapi badai itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru di balik badai itulah Bapak Ibu melihat janji Tuhan yang terbit seperti sehabis hujan. Terkadang Tuhan melepaskanmu dari tungku api. Tapi di lain waktu Tuhan membiarkan api membakarmu. Karena dia tahu kamu akan belajar sesuatu dari rasa sakit itu. Dan akan menghasilkan kekuatan. Ada satu statement bilang ini. Ada pernyataan bagus. Kuasa dari rasa sakit. Kuasa dari rasa sakit. Contoh dari Alkitabnya adalah seperti janda 12 tahun pendarahan. Kita tahu bahwa 12 tahun itu bukan angka yang singkat. Ketika seorang pendarahan, dia akan berkunang-kunang dan akan lemah. Dia sakit.
Janda ini sudah pergi ke dokter A, dokter B, dokter C, tabib A, tabib B, tabib C. Dia sudah mengeluarkan dananya. Jangan-jangan dia sudah tidak punya rumah lagi karena dia gadaikan rumahnya untuk kesehatan dia. Tapi lihat, dia tidak pasrah. Janda ini tidak menghabisi nyawanya dengan bunuh diri. Tapi dia dengar kabar bahwa Yesus akan datang lewat kotanya. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Asal ku jamah saja jubahnya. Dia melangkah dari rumahnya, dia berjalan, dia cari di mana posisi Yesus. Padahal dia lagi sakit. Saya berdoa, ketika Anda terpuruk dalam bisnis, mari cari Tuhan. Ketika Anda terpuruk dalam penjualan, cari Tuhan. Ketika Anda terpuruk dalam hubungan, cari Tuhan. Ada amin? Dekatkan dirimu. Ketika Anda disakiti orang, ada kuasa dari sakit itu. Caranya apa? Seperti janda ini, dia keluar dari rasa sakit-sakitnya. Dia cari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan lebih peduli dengan perkembanganmu daripada kenyamananmu. Sekali lagi, Tuhan lebih peduli dengan perkembanganmu daripada kenyamananmu. Kalau Anda punya masalah, sukalah memuji Tuhan. Kalau Anda punya persoalan, sukalah menyembah Dia. Amin. Ku mau memujimu, mari. Ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kalau punya masalah, sembah Tuhan. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika mau ke sekolah, ketika mau kerja, ketika mau ke ladang, nyanyikan lagu ini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan. Haleluya. Amin. Ketika ada persoalan, mari kita memuji Tuhan. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Bagian kita bersyukur pada Tuhan. Bagian kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan tidak pernah bilang, Tuhan lebih mengasihi pendeta daripada penatua. Tuhan tidak pernah bilang, Tuhan lebih sayang guru sekolah minggu daripada orang biasa. Sekali lagi, Tuhan mengasihi kita sama. Mau pendeta, mau penatua, mau jemaat, mau pengerja, sama. Ada pertanyaan, siapa murid yang paling dikasihi Tuhan? Ada yang tahu jawabannya? Tuhan sama mengasihi 12 murid. Sebentar kita baca Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13, 23. Mari kita buka, kita rindu baca sama-sama ya. Yohanes 13, 23. Kita baca sama-sama. 1, udah buka Alkitabnya. Yohanes 13, 23. Kita baca ya. 1, 2, 3. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya,
bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Saya percaya yang menulis Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes, salah satu muridnya. Sebenarnya Tuhan Yesus sama-sama mengasihi 12 murid ini. Namun Rasul Yohanes mengatakan bahwa pribadinya yang paling dikasihi dari semua murid-murid. Dia buat status, dia buat keyakinan, dia proklamirkan, dia nyatakan bahwa dirinya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun Yesus pergi, Yesus kemanapun dia melangkah, Yohanes berusaha bersandar, berusaha dekat, berusaha di sebelahnya Yesus. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, punya mental, punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa kita ini seorang pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yang sangat dikenan oleh Tuhan. Prinsip ini adalah prinsip kerajaan sorga, prinsip kerajaan Allah, prinsip surgawi. Kita dikenan oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, sebentar cari Tuhan. Ketika ada pergumulan, sebentar cari Tuhan. Ketika ada sakit, sebentar cari Tuhan. Apapun masalahnya, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Kalau kita punya hati seperti itu, percayalah, hidupmu lebih tenang. Anda lihat, akhir hidup dari para murid-murid Tuhan Yesus sungguh tragis. Lihat Petrus meninggal atau matinya atau tewasnya disalibkan terbalik. Yang lainnya ditarik dengan kuda. Tapi Yohanes akhir hidupnya 100 tahun. Pernah dibakar hidup-hidup, tapi hidup lagi. Ya, gak mati. Dan lihat ini. Yang pertama murid-murid Tuhan Yesus yang melihat Yesus disalibkan adalah Yohanes. Murid-muridnya yang lain lari. Dan ketika Yesus bangkit, yang pertama melihatnya adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah mantan pelacur yang merasa dirinya hina, tapi dia ubah, merasa dirinya yang paling disayangi. Dialah wanita pertama yang melihat Yesus. Dan murid pertama itu sebenarnya adalah Yohanes. Memang berangkat dia sama Petrus, tapi Yohanes larinya lebih cepat. Dia lari sampai ke kuburan. Dia lari melewati Petrus. Karena dia mau dekat sama Yesus. Dia punya prinsip, dia adalah pribadi yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya berdoa, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Miliki hati yang dikasihi Tuhan. Miliki hati disayang Tuhan. Miliki hati dihormati Tuhan. Dihargai Tuhan. Spesial. Diistimewakan Tuhan. Saya mengajak kita semuanya tanpa terkecuali. Para penatua, para pengerja, para pemusik, para pemuda remaja, worship leader, usher, penyambut tamu, anggota-anggota sermon, rayon. Mari saya mengajak semua. Miliki hati pribadi yang paling disayang Tuhan. Jadi doanya setiap hari itu bilang ini, Tuhan, aku adalah pribadi yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah pribadi yang paling dihormati Tuhan. Aku adalah pribadi yang paling dispesialkan Tuhan. Diistimewakan Tuhan. Niscaya hidupmu dalam anugerah Tuhan. Amin. Ketika ada kesalahan orang lain, udahlah. Happy-happy saja. Gak usah dihujut. Gak usah disudutkan. Gak usah dipojokkan. Gak usah dibuka dosa-dosanya. Udah, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah mengasihi. Urusan kita adalah dikasihi. Urusan kita adalah punya mental, punya budaya, punya pola. Pribadi kita, pribadi yang dikasihi Tuhan. Ada amin? Doa saya semua kita punya pola ini. Punya pola ini.
saling berkata, Tuhan, aku yang paling dikasihi, aku paling dihormati, aku paling diistimewakan oleh Tuhan. Niscaya oleh kasih karunia Tuhan, hidupmu lebih indah, hidupmu lebih bahagia, hidupmu dalam kemuliaan Tuhan, hidupmu penuh damai sejahtera, anak-anakmu damai sejahtera, pekerjaanmu damai sejahtera. Ini yang terjadi. Kenapa? Tujuan alam diciptakan saudara dan saya adalah untuk mengelola muka bumi ini, untuk mengusahakan, ya. Amin. Nah, pesannya hari ini adalah tiap hari kita berdoa, Tuhan, kami adalah pribadi yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami adalah pribadi yang dihargai Tuhan Yesus. Saya dikasihi Tuhan Yesus, saya disayangi, saya diberkati, saya ditebus, saya diampuni, saya disiapkan, saya dimotivasi, saya dihargai, saya dibebaskan, saya ditentukan, saya diperlengkapi, saya diberdayakan Tuhan, saya diurapi, saya diterima, saya disetujui, saya istimewa, saya asli, saya dihormati, saya dimuliakan. Ada amin? Setiap hari Anda berdoa, saya disayang Tuhan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, mulai hari ini, nanti malam mau tidur atau bangun pagi, berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, saya adalah pribadi yang paling dikasihi Tuhan. Tuhan terima kasih, saya paling disayang Tuhan. Oleh kasih karuniamu, saya paling dikasihi Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ini doa saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa setiap hari punya mental kerajaan surga. Mental pola kerajaan surga. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau berdoa untuk saudara. Saya mau rindu berdoa untuk saudara. Dengan memuji Tuhan, kita akan berdoa pada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku mau memujimu. Jemaat Tuhan, ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah.
Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, oh, oh. Saya mengundang kita berdiri. Saya mengundang kita berdiri di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan, puji namanya. Oh, oh, mari puji Dia. Ya, masih kiri. Saya mengajak kita untuk berdoa dan berkata, kita adalah pribadi yang paling dikasihi. Tuhan, kami adalah pribadi yang paling Engkau kasihi. Kami ingin selalu dekat denganmu, kami ingin selalu bersandar denganmu. Di dalam nama Yesus. Oh, saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GPDI Samuel yang hadir di sini. Hamba berdoa, hamba percaya kami pribadi-pribadi yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Pribadi yang istimewa, pribadi yang spesial. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan ke surga. Mari angkat tangan ke surga. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh tangan-tangan yang terangkat. Mulai hari ini kami punya pola kerajaan surga. Mulai hari ini kami punya keyakinan kami adalah pribadi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah pribadi yang paling disayangi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sudah melupakan dosa kami. Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Kami ditahirkan, kami disucikan, kami dimuliakan, kami dikhususkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku percaya mulai hari ini kami punya pengharapan. Keluarga kami diberkati Tuhan, bisnis kami diberkati Tuhan, pekerjaan ke tangan kami dijaga Tuhan. Apapun yang kami sentuh berhasil, apapun yang kami sentuh beruntung dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku percaya seluruh jemaat GPDI Samuel dilindungi Tuhan Yesus Kristus, dijagai, dipagari oleh api dari surga. Tidak ada kuasa apapun yang bisa menjamah kami. Yang bisa menjaga adalah Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, berkati para pria, berkati para wanita, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, berkati muda-mudi dengan sekolah minggu. Semua kami diberkati Tuhan. Mulai hari ini, mulai saat ini kami adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Pribadi yang istimewa, pribadi yang mulia, pribadi yang kudus, pribadi yang suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para pria Tuhan. Aku berdoa untuk pria-pria seluruh GPDI Samuel. Beberapa waktu ke depan kami akan berdoa bersama-sama.
pria-pria seluruh GPD Samuel melalui Zoom, melalui online. Dalam beberapa hari ke depan aku berdoa, setiap kami para pria dijamah Tuhan. Satu pria diselamatkan, seisi rumah diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Berkati seluruh pria-pria di GPD Samuel, berkati juga para wanita di GPD Samuel. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kami sudah berdoa, mulai hari ini kami punya mental pribadi yang dikasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Saya percaya kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Amin. Shalom. Amin.